warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Risti Oktaviani. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Hari ini saya akan menjawab tugas belajar di luar ruangan hari kedua. Pertanyaan pertama, apa pengertian dari individual system? Individual system adalah proses belajar berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Lalu, pertanyaan kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena agar pendekatan dilakukan sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Lalu apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system. Di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Anak berperan sebagai subjek belajar, yang artinya anak berperan aktif di dalam proses bermain sambil belajarnya. Guru berperan memberikan motivasi dan apresiasi kepada anak agar semangat belajarnya semakin hari semakin menggelora, serta memfasilitasi memberikan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai dengan kemampuan anak. Apa perbedaan antara metode individual sistem dengan klasikal sistem? Jika klasikal sistem, semua anak pada saat yang sama mendapatkan materi yang sama pula. Tetapi jika individual sistem, pada saat yang sama, setiap anak mendapatkan materi yang berbeda sesuai kemampuan dan kemauan anak. Bagaimana cara dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual sistem? Dengan cara tidak memperlakukan anak secara klasikal dan melakukan pendekatan berbeda sesuai dengan karakter dan kesukaan masing-masing anak, yaitu dengan cara memberikan reward dan evaluasi afektif setiap saat. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Motivator bisa lebih memahami karakter anak dan juga keinginan anak, sehingga setiap anak mendapatkan materi yang berbeda sesuai dengan kemauan dan kemampuan masing-masing anak. Pertanyaan selanjutnya, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara klasikal system? Yaitu motivator kurang memahami karakter anak dan juga keinginan anak, sehingga motivator akan memberikan materi yang sama pada saat yang bersamaan. Pertanyaan yang B mengenai metode variation skill. Apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak mempunyai rentan konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan, dan cepat bosan pada satu kegiatannya. Lalu apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Sebutkan 3 aspek belajar, yaitu kemampuan afektif, kemampuan kognitif, dan kemampuan psikomotorik. Kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Kegiatan yang termasuk aspek kognitif yaitu seperti kegiatan membaca dan berhitung. Lalu kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Kegiatan yang termasuk kepada aspek afektif yaitu seperti bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Lalu kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Yaitu mewarnai dan menulis.
Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of red lines? Yaitu ketika seseorang semakin mampu, maka semakin siap dan terampil, serta proses pun akan semakin menyenangkan dan dampaknya akan menumbuhkan minat belajar yang menggelora atau minat kuadrat dalam diri orang tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.